den skog. Han vill Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali hungen Misteri Malam. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lampor. Cerita ini ditulis oleh Fadilah Musi. Dia datang kadang hanya sebagai peringatan, namun terkadang juga tengah mencari korban. Jika kamu mendengar suara ketukan pintu di tengah malam, jangan membukakan pintu. Mengintip siapa yang mengetukkan pun jangan. Jika kamu dalam perjalanan lalu mendengar suara besi saling beradu, jangan dilihat. Teruslah berjalan sampai tujuan. Cerita tentang apa itu? Buluku tengkukku meremang saat mendengar suara seorang kakek kurus dengan janggut putih panjang memakai belangkon dan berbaju serba hitam bercerita kepada beberapa warga di warung kopi. Sialnya aku malah ikut mendengarkan. Barulah sampai aku di kampung ini sudah mendengar cerita aneh dan peringatan menyeramkan. Sabar dan tenanglah Ben. Kamu di sini hanya untuk tugas menggantikan dokter di kampung sini. Kau takkan lama di sini. Ucapku dalam hati menyemangati diri sendiri. Aku Beno, datang ke desa ini dalam tugas menggantikan dokter yang bertugas di puskesmas kampung ini. Tugas kemanusiaan untuk membantu warga di sini. Namun aku tidak habis pikir, ternyata kampung ini masih benar-benar jauh dari kata modern. Pamali dan mitos-mitos masih kuat di sini. Aku sebagai manusia milenial pasti akan menganggap itu semua tahayul atau apapun itu untuk menentangnya. Tapi aku di sini hanya pendatang. Lebih baik jika dimanapun bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Bagaimanapun aku harus menghormati kepercayaan warga sini. Saat tengah menyeruput kopi, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Maaf mas, bikin kaget ya. Ini saya, suruhan Pak Lurah. Katanya suruh jemput dokter Beno di Gapura kampung. Tapi saya cari di sana nggak ada. Malah dokter asik ngopi di sini. Oh iya, maaf Pak. Saya lumayan lama tadi nunggu di depan Gapura. Terus saya lihat warkop ini jadi ngopi dulu di sini. Kok bisa kalau saya dokternya Pak? Tanyaku aneh karena baru pertama kali bertemu bapak ini. Saya lihat di foto ada di HP Pak Lurah mas. Jadi kalau mas ini pasti dokter Beno, dokter Beno Riyadi. Sedang apa kamu di sini, Mol? Tiba-tiba kakek berbaju serba hitam itu menghampiri kami dan bertanya pada bapak yang menjemputku. Ki Rekso, ini Ki disuruh jemput dokter menggantikan dokter Anwar yang biasa jaga di puskesmas desa. Jelas bapak itu kepada kakek bernama Ki Rekso. Tiba-tiba Ki Rekso menatapku tajam, memandangiku dari bawah kaki sampai atas kepala dengan bibir menyeringai sinis. Aku langsung membuang pandangan, tidak menatap wajahnya. Ayo Pak, keburu sore, tunjukkan saya di mana rumah Pak Lurah. Ajakku kepada bapak tersebut karena mulai tidak nyaman dengan tatapan Ki Rekso. Mari Ki, saya pamit dulu. Kami berjalan kaki karena katanya rumah Pak Lurah tidak begitu jauh dari warkop tersebut. Di tengah perjalanan bapak tadi memperkenalkan dirinya dan namanya. Maaf ya mas, dari tadi saya lupa mengenalkan diri. Saya Mulyono, asisten pribadi Pak Lurah. Dan kakek tadi namanya Ki Rekso, ketua di kampung ini dan biasa dibilang dukun kampung sini mas. Masyarakat banyak yang berobat kepadanya daripada puskesmas. Maklum masyarakat kami masih awam, masih percaya hal mistis daripada logis. Tidak apa-apa Pak Mul, kita tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat. Biarlah mereka memilih sesuai kepercayaan mereka.
Tugas saya hanya membantu mengobati masyarakat yang mau berobat ke puskesmas. Lebih dari itu saya tidak ingin memaksakan kehendak. Pak Mul hanya tersenyum sembari mengangguk mendengar jawabanku. Karena asik mengobrol, tidak terasa kami sudah sampai di depan rumah Pak Lurah. Namun di depan rumah aku melihat seorang ibu tengah menangis histeris, dan seorang bapak dengan pakaian coklat. Sudah pasti itu Pak Lurah yang sedang mencoba menenangkan ibu tersebut. "Kembalikan suami saya, Pak. Dia tidak bersalah. Temukan, Pak. Bawa dia kembali," teriak ibu itu sambil terus menangis. Kami segera berlari menghampiri. Tak lama Ki Rekso datang dengan 3 anak buah yang berpakaian serba hitam. "Ada apa, Bu? Tolong saya, Ki. Selamatkan suami saya." Ki Rekso terdiam sambil sedikit berkomat kamit. Tidak lama dia menatapku melotot dengan mulut bergetar dan mata yang memerah. "Lampor," ucapnya pelan dengan suara sedikit Mendengar serak. Ki Rekso menyebut kata itu, semua orang berada di situ tercengang kaget. Pak Lurah menatapku. "Oh, Dokter Beno sudah di sini. Pak Mul, tolong bawa Dokter Beno istirahat ke dalam." Langsung Pak Mul mengajakku masuk ke dalam. Kulihat keringat dingin membasahi keningnya. "Mas, ini kamarnya, silakan istirahat. Kamar mandi ada di dapur. Terus lurus saja ke belakang, lalu belok ke kiri. Di sana dapurnya. Ini nomor handphone saya, barangkali Mas Dokter perlu sesuatu, bisa menghubungi saya. Kebetulan rumah saya hanya terhalang kebun jati di samping rumah Pak Lurah. Saya mau menemui Pak Lurah di depan. Permisi, Mas." Pak Mul pergi tanpa menunggu jawaban dariku. Dia langsung menutup pintu kamar. Suara ibu yang tadi menangis sudah tak terdengar. Yang terdengar kini hanya suara beberapa lelaki, sepertinya sedang beradu argumen. Memang kamar yang aku tempati tidak jauh dari ruang tamu. Tepatnya ada di ujung ruang tamu sebelah kanan. Kamar ada lorong dengan beberapa lukisan dan foto terpasang. Hanya suara Ki Rekso yang dari tadi terus berbicara dengan nada tinggi. Entah memang begitu cara berbicaranya atau sengaja agar aku dapat mendengar apa yang dia katakan. "Kalau dibiarkan Lampor ini akan terus mencari korban. Saya sudah memperingati, tapi ada saja beberapa warga yang tidak percaya. Ini bukan keranda terbang yang hanya menunjukkan akan adanya kematian, atau keranda terbang yang hanya menampakkan, tapi dia sedang mencari korban. Sepertinya ada yang mengendalikan untuk ilmu hitam atau pesugihan yang butuh korban nyawa." Aku tercengang mendengar ucapannya. Yang aku tahu Lampor memang sebuah keranda terbang, atau masyarakat Keraton Yogyakarta, Lampor adalah kereta kencana. Biasanya hanya penampakannya saja, tidak ada korban nyawa atau bahkan untung mencari tumbal. Penat memikirkan itu semua dan lelah dalam waktu perjalanan, aku memilih untuk tidur. Padahal waktu sudah hampir maghrib, tapi kantuk ini tidak bisa diajak kompromi. Sayup-sayup terdengar suara pintu diketuk. Kulihat jam yang melingkar di tangan, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku kaget karena belum melaksanakan sholat maghrib, dan badan terasa lengket karena memang aku belum mandi. Dengan sambil mengusap wajah, ku buka pintu yang dari tadi masih terus diketuk. "Siapa? Tunggu sebentar." "Alhamdulillah, saya kira Dokter Beno pingsan. Dari tadi tidak keluar kamar." Ternyata Pak Lurah yang berdiri di depan pintu. "Maaf Pak, saya ketiduran pulas banget sampai belum sholat maghrib." "Ya sudah, dokter silahkan bersihkan diri dan sholat maghrib dulu. Bapak tunggu di ruang tamu. Ingin Bapak kenalkan dengan orang-orang yang tinggal di rumah ini dan orang-orang yang akan membantu dokter nanti di puskesmas." "Baik Pak, kalau gitu saya mohon izin ke kamar mandi." Setelah usai menunaikan kewajiban, aku segera menuju ruang tamu.
Sudah banyak orang ternyata. 5 lelaki dan 2 wanita. Mereka sedang berbincang-bincang. Nah, ini Dokter Beno yang tadi saya ceritakan. Ucap Pak Lurah langsung membuat semua mata tertuju padaku. Aku balas dengan senyuman dan anggukan kecil. Panggil Beno saja, Pak. Gak usah pakai dokter segala. Oh iya, baiklah Mas Beno. Mari silakan. Saya perkenalkan. Yang pertama saya sendiri. Nama saya Supriyadi, lurah di desa ini. Dan ini Mulyono, keponakan sekaligus asisten saya, yang tadi siang jemput Mas Beno. Lalu ini anak lelaki saya, namanya Wira. Dan itu istri saya dan adik ipar saya Ningsih. 2 orang lelaki itu petugas Puskesmas Anhar dan Tirta yang akan membantu Mas Beno di Puskesmas. Mereka semua tinggal di sini kecuali Pak Mul, karena anak saya cuma 1 dan rumah sebesar ini akan sepi jika hanya ditempati 3 orang. Memang Pak Lurah ini sangat besar rumahnya dengan ruang tamu yang luas, karena memang tempat ini suka dijadikan tempat musyawarah. Saat ini kami asik berbincang. Tiba-tiba terdengar seorang suara memanggil, Pak Lurah, tolong, tolong. Ada apa, Mat? Anak saya sakit, Pak. Demam tinggi. Saya ke Puskesmas, sudah tidak ada orang. Baik, kebetulan dokter di sini. Nanti saya suruh beliau ke rumah kamu. Kamu pulang dulu sana. Baik, Pak, terima kasih. Pak Lurah masuk ke dalam. Tanpa basa-basi beliau langsung menyuruh aku dan anaknya Wira ke rumah bapak tersebut. Kenapa harus Wira, padahal petugas Puskesmas adalah Anzar dan Tirta? Kami jalan kaki selain rumah dan tidak jauh. Menurut Wira lebih asik jalan kaki. Aku sebenarnya malas karena badan masih terasa capek, tapi aku manut saja dengan keinginannya. Dalam perjalanan kami hanya saling diam. Malah Wira dari tadi hanya menunduk. Kata Pak Lurah memang dia anaknya pendiam, tapi karena penasaran aku memberanikan diri bertanya lebih dulu. Mas Wira umur berapa sekarang? Jangan panggil Mas, saya baru umur 24 tahun. Tentu tidak lebih tua dari Mas Beno. Wira menjawab tapi dengan kepala masih menunduk, menatap bawah. Baiklah. Wira, apa kamu tahu tentang lampor? Mendengar pertanyaanku, Wira langsung menghentikan langkah. Ia terus memandangi area sekitar. Celingak-celinguk seolah takut seseorang mendengar apa yang barusan aku katakan. Mas, jangan asal sembarangan mengucapkan kata itu. Apalagi kita dalam perjalanan yang kiri kanan hanya kebun dan hutan. Takutnya kita Itu rumah Pak Mamat. Sudah dekat. Dia langsung mempercepat langkahnya sambil sesekali menengok ke belakang. Hingga akhirnya kita tiba di rumah Pak Mamat. Sakit apa Pak anaknya? Apa ada keluhan selain demam? Aku bertanya sambil terus memeriksa bocah lelaki umur 8 tahun. Anu Pak Dokter, sepertinya anak saya kena sawan. Kata ibunya, semalam dia mendengar pintu diketuk. Jam 1 malam. Dia sangka itu saya pulang saat ronda. Lalu dia mengintip dan langsung berteriak. Pagi-pagi badannya langsung demam tinggi. Wira yang tadi hanya diam duduk saat mendengar cerita itu langsung mengangkat kepalanya. Kalau sawan kenapa tidak dibawa ke Kirekso saja Pak Mamat? Sudah saya coba bawa Den Wira, tapi ibunya menolak sebab tidak percaya begituan. Maaf memotong pembicaraan ini. Ini Pak paracetamol untuk demamnya dan ini vitamin obat tambah darah. Karena anak Bapak kurang darah juga. Aku langsung memberikan beberapa obat kepada Pak Mamat dan langsung minta izin pamit karena memang waktu semakin malam. Sebelum pulang Wira meminta 3 batang sapu lidi kepada Pak Mamat. Entah untuk apa itu.
Aku tanya. Wira hanya menjawab dengan tatapan kosong, menatapku. Jangan menengok ke belakang, Mas, dan terus berjalan di belakang saya. Jangan mendahului. Aku hanya mengangguk mendengar arahan dari Wira. Kami pamit dan diantar sampai depan pintu. Pak Rahmat, sudah cukup jauh. Penerangan yang kami bawa hanya sebuah senter dipegang Wira, seperti sedang diawasi beribu pasang mata. Hatiku tak karuan. Yang membuat aku merinding bukan suasana mencekam ini, tapi justru seperti ada suara langkah kaki mengikutiku dari belakang. Kresek, kresek, begitu jelas karena tanah yang kami pijak tertutupi daun kering. Dan jelas sekali suara langkah kaki itu. Rasa penasaran membuat aku pelan-pelan menengok ke belakang. Jangan dilihat, Mas, terus lurus. Perkataan Wira langsung mencegahku. Aku hanya diam dengan anggukan kecil. Aku menjawab, padahal ia dari tadi hanya menunduk. Bagaimana dia tahu kalau aku ingin melihat siapa yang mengikuti kami? Beribu pertanyaan hinggap di kepala tentang tingkah laku Wira. Apa dia seorang cenayang? Kini tatapanku harus lurus ke depan. Dari arah depan aku melihat sebuah iring-iringan dengan obor sebagai penerang. Tunggu, semakin dekat semakin jelas. Tengah iringan itu adalah sebuah keranda. Apa itu lampor yang Kirekso maksud? Tapi keranda itu tidak terbang, tapi digotong. Wira hanya diam dan masih tetap menunduk sambil mengibaskan 3 batang lidi yang tadi diminta dari Pak Rahmat, seolah tengah mengusir lalat supaya tidak hinggap. Aku yang mulai ketakutan berjalan sambil memegangi baju Wira. Semakin dekat iringan tersebut, aku melihat Kirekso berada paling depan. Beberapa orang menggunakan pakaian serba hitam, yang pasti itu anak buahnya. Saat berpapasan dengan Kirekso, Kirekso memandangi kami dengan tatapan tajam, seolah tidak suka saat melihat kami berada di jalan itu. Ayo, Mas, masuk. Jangan bengong di luar, ajak Wira padaku. Aku masih tidak percaya, mulai berjalan ke dalam halaman sambil terus menengok ke kanan ke kiri. Di ruang tamu ada Pak Mul yang masih minum kopi sendirian. Wira langsung masuk ke kamarnya tanpa basa-basi. Padahal Pak Mul menyapa kami. Saya ke belakang dulu ya, Pak. Mau cuci muka dulu sebentar. Silahkan, Mas Bino, dengan ramah Pak Mul menjawab. Setelah usai aku berjalan kembali menuju ruang tamu. Aku perhatikan foto-foto yang terpajang di sisi kanan. Dari lorong itu foto keluarga Pak Lurah. Beberapa foto Wira masih kecil yang dalam dekapan Pak Lurah, dan foto Wira dewasa dengan seorang wanita cantik dan ayu khas wanita Jawa. Di bawah foto ada tulisan kecil, Wira dan Sarah 2017. Jadi wanita ini bernama Sarah. Liatin foto siapa, Mas? Suara Pak Mul langsung membuat aku kaget. Kegelagapan. Pak, ini loh, lihat foto Wira sama gadis ini. Kok sepertinya bahagia sekali? Jawabku dengan asal-asal. Oh, Sarah maksudnya. Bapak tahu gadis itu. Siapa yang tidak kenal dengan kembang desa, Mas? Dia itu calon istrinya Wira. Innalillahi, sudah almarhum ternyata. Tapi sepertinya Wira masih sangat mencintainya ya, Pak. Sampai masih memajang fotonya. Betul, Mas Ben. Tidak hanya Wira, Pak Lurah dan Bu Lurah juga sayang pada Sarah. Makanya fotonya Sarah dipajang di sini. Pak, saya ingin bertanya beberapa hal, boleh? Karena penasaran, aku memberanikan diri berkata kepada Pak Mul. Monggo, Mas, mari kita ke ruang depan sambil ngopi. Kayaknya lebih enak. Aku mengikuti langkah Pak Mul menuju ruang tamu.
Setelah Pak Mul memberikan aku secangkir kopi, aku mulai bertanya tentang Wira. Dibanding Ki Rekso dan Lampur, aku lebih penasaran dengan dia. Maaf Pak, sebelumnya mungkin saya lancang. Berani ingin lebih tahu, Wira itu sebenarnya kenapa sih Pak? Tadi dalam perjalanan dia sangat aneh, bikin saya bertanya-tanya, sedikit takut dengan sikapnya. Walah, saya sudah tegang, takutnya Mas Beno mau bertanya tentang Ibu tadi siang atau tentang Ki Rekso, atau bertanya tentang seramnya area desa ini, jawab Pak Mul dengan cengengesan. Itu pun nanti akan saya tanyakan Pak, tapi Wira yang membuat saya penasaran. Baiklah, dan Wira itu sebenarnya seorang indigo Mas. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit, atau banyak hal tentang pamali dan cara mencegahnya. Tahu berbagai jenis penangkal, tapi dia dan kami selaku keluarganya tidak ingin keistimewaannya Wira terekspos masyarakat luas. Loh, kenapa Pak? Bukannya itu bagus? Apalagi desa ini sedang diteror rampor. Pak Mul menghisap dalam rokok dipegang yang dihembuskan dengan mantap, seolah tengah mengeluarkan semua beban dalam otaknya, dan menjawab, memang Mas, tapi yang kami takutkan adalah Ki Rekso. Beliau dukun masyhur, tidak hanya di desa ini, bahkan terkenal sampai keluar. Kenapa hanya beliau? Karena kabar burung yang ada mengatakan bahwa Ki Rekso menghabisi para pesaingnya dengan cara halus atau santet. Warga kami tahu sikap dan perangisi Ki Rekso yang keras, mau menang sendiri dan sedikit terkadang dia tidak minta bayaran jika menyembuhkan atau membantu orang yang miskin. Kami takut Mas kalau Wira juga jadi korban keserakan Ki Rekso, termasuk Dokter Anwar yang berjaga di Puskesmas. Sebelum Mas Beno, beliau hanya sakit kurang darah, tapi lama-kelamaan seperti darahnya habis dihisap. Jadi beliau memilih mundur dari desa ini. Bukan hanya saya suudon, tapi semenjak diadakannya Puskesmas di desa sini, banyak warga yang mulai datang berobat. Mungkin yang membuat Ki Rekso tidak suka. Dari dulu Wira anaknya ceria Mas. Semua berubah drastis saat Sarah meninggal. Mendengar cerita tentang kekejaman Ki Rekso terbesit di pikiran, apa aku juga akan bernasib seperti Dokter Anwar? Oh begitu Pak. Iya, memang lebih baik bersembunyi untuk kebaikan. Tapi Wira selama perjalanan selalu menunduk. Dia selalu melarang saya menoleh ke belakang. Dan tadi dia minta 3 batang lidi kepada Pak Rahmat. Iya, itu mungkin karena Den Wira melihat dedemit Mas Beno nggak bisa lihat. Mas Beno tahu kan desa ini masih penuh dengan hutan dan kebun. Kalau Mas Beno penasaran bisa tanya Den Wira nanti. Aku hanya terdiam memikirkan kejadian tadi. Mungkin itu semua Wira lakukan untuk melindungiku. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak terasa hampir 1 jam kami mengobrol. Bagaimana dengan suami ibu yang tadi siang menangis di rumah Pak Lurah? Tanyaku lagi. Suami ibu itu ditemukan meninggal Mas, di sumur tua di ujung desa, dengan keadaan mengenaskan, penuh luka tusukan. Kabarnya hari ini akan langsung dikuburkan. Aku sedikit ngeri membayangkan saat kami saling diam, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Itu bukan sebuah ketukan, tapi geduran pelan. Aku dan Pak Mul mulai saling menatap. Mata kami saling beradu, seolah mengisyaratkan siapa yang akan bertamu malam ini.
ceritanya sampai di sini dulu, masih ada lanjutannya. Untuk bisa mendengarkan cerita ini, ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, share, like, komen untuk dapat menikmati cerita-cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.